Dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi Ibu Aris Wijayanti, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Teknologi merupakan suatu hal yang telah melekat pada kehidupan manusia. Pada saat ini, teknologi telah menjadi kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Karena dengan adanya teknologi dapat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, keuangan, pemerintahan, kesehatan, ilmu pengetahuan, publikasi, perjalanan, hingga manufaktur. Tapi, apa sih teknologi itu? Teknologi berasal dari bahasa Yunani, tepatnya dari kata teknologia dengan tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, teknologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kemampuan untuk menciptakan alat-alat hingga suatu metode pengolahan yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan manusia atau sekedar mengurangi kegiatan manusia. Berikut saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian teknologi di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, keuangan, ilmu pengetahuan, publikasi, perjalanan, hingga manufaktur. Bidang pendidikan. Penerapan teknologi di bidang pendidikan, khususnya teknologi digital, sangatlah menarik minat belajar bagi para pelajar maupun mahasiswa, karena di dalam teknologi digital mereka menyediakan berbagai fasilitas dan fitur-fitur sehingga menarik perhatian belajar mereka. Contoh penerapannya di bidang pendidikan seperti media pembelajaran online. Sekarang banyak sekali pembelajaran berbasis internet seperti web e-learning maupun pembelajaran melalui video seperti Zoom. Contoh lainnya juga Google Classroom, Learning Management System atau LMS, perpustakaan digital, PPDB online, hingga UNBK, dan lain sebagainya. Bidang keuangan. Di bidang keuangan ada istilah fintech atau financial technology. Fintech ini merupakan gabungan dari jasa keuangan dan teknologi. Jadi pada awalnya kita kalau mau membayar itu menuju ke tempat tujuannya lalu membawa sejumlah uang kas, namun sekarang sudah tidak lagi. Kita bisa melakukannya secara online dimanapun dan kapanpun. Contoh lainnya juga ada microfinancing. Microfinancing merupakan pemberian modal pada pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Contoh lainnya juga digital payment system. Digital payment system merupakan sebuah pemberian layanan pembayaran tagihan yang dilakukan secara online, lagi-lagi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, implementasi teknologi di bidang ini adalah e-government. E-government merupakan sebuah upaya untuk pelaksanaan kepemerintahan secara elektronik. Jadi dengan adanya e-government ini dapat memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintahan selama 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan. Bidang kesehatan. Penerapan teknologi di bidang kesehatan memudahkan layanan kesehatan sehingga menjadi lebih efisien. Teknologi juga memudahkan dokter dan pasien untuk berkonsultasi, khususnya di daerah yang kekurangan tenaga kerja kesehatan. Contoh lainnya seperti pemantauan secara online. Jadi dengan adanya teknologi memungkinkan dokter untuk memantau kondisi pasien secara online. Ada lagi contoh lainnya seperti layanan konsultasi online hingga penyimpanan data riwayat pasien dan lain sebagainya. Bidang publikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi, khususnya di bidang publikasi, sangatlah memudahkan. Yang dulunya kita kalau mau menyampaikan informasi melalui media cetak ataupun dari omongan mulut ke mulut, sekarang sudah kita bisa akses melalui media online atau internet. Contoh lainnya seperti iklan layanan masyarakat, itu juga merupakan penerapan teknologi di bidang publikasi, berita online, dan lain sebagainya. Bidang perjalanan. Dengan adanya teknologi memudahkan perjalanan maupun kunjungan yang akan kita lakukan ke suatu tempat dengan cara pemesanannya yang sangat mudah, karena sekarang sudah bisa diakses melalui online. Perkembangan teknologi juga membuat kita bisa melihat penjelasan tempat yang akan kita datangi, maupun kita bisa membaca review dari seseorang yang telah mendatangi tempat tersebut sebelum kita. Contoh penerapannya seperti e-tourism maupun aplikasi travel lainnya seperti Traveloka dan masih banyak lagi. Bidang manufaktur. Perkembangan teknologi di bidang manufaktur sangatlah penting karena dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan dan bisa menghasilkan secara cepat dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi.
Contoh penerapan teknologi di bidang manufaktur adalah AI atau Artificial Intelligence. Dengan adanya AI yang digunakan di suatu perusahaan, dapat membantu pengolahan volume datanya secara signifikan, dan lain sebagainya. Bidang ilmu pengetahuan. Penerapan teknologi di bidang ilmu pengetahuan sangatlah luas, karena penemuan-penemuannya juga membantu kelangsungan hidup manusia. Contoh penerapannya seperti penemuan Google Maps untuk menentukan arah maupun lokasi, penemuan tanaman hidroponik, hingga penemuan virus COVID-19 dan juga vaksinnya, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, dapat kesimpulkan bahwa penerapan teknologi sangatlah berpengaruh bagi kehidupan manusia. Kita juga bisa merasakan dampaknya dengan sangat jelas. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang penerapan teknologi dalam kehidupan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurangnya pengetahuan yang saya miliki. Terima kasih dan sampai jumpa.